Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di pertemuan materi terakhir ya. Setelah ini kita akan melaksanakan UAS. Materi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu'. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai kuantitas, kualitas. Nah, gimana cara menentukan hadis tersebut bisa dijadikan pegangan sebagai dalil, jadikan acuan untuk kalian berperilaku, beragama, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan terakhir ini saya akan menjelaskan hadis palsu itu ternyata pernah terjadi dalam kesejarahan penyebaran hadis. Nah, itu perlu diketahui sehingga kalian nanti bisa melihat bahwa nggak semua hadis, nggak semua yang dikatakan dalam kitab-kitab atau dalam buku-buku itu selalu disebut dengan hadis sahih atau benar adanya, tapi juga ada hadis-hadis maudhu', dan ini pernah berkembang pada masa dulu yang sebenarnya memang di era sekarang sudah bisa dihilangkan, hadis-hadis maudhu' ini sudah dihilangkan ya, sudah dikesampingkan atau sudah dilakukan filter oleh para ulama. Tapi saya di sini akan menjelaskan tentang hadis maudhu' agar sebagai pengetahuan kalian bahwa hadis palsu itu pernah terjadi. Penyebaran hadis-hadis itu pernah terjadi, penipuan-penipuan oleh para orang-orang pada masa dulu terhadap penyebaran hadis, bahwa ada hadis-hadis yang mengada-ngada. Yang sebenarnya hadis itu tidak ada pada masa Rasulullah. Nah, pengertian dari hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang atau sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah secara mengada-ngada atau dusta. Yang mana hadis itu, teks hadis tersebut atau redaksi yang ada yang disebut dengan hadis itu sebenarnya bukan hadis, karena tidak sampai, itu bukan keluar dari Rasulullah, bukan dari perbuatan Rasulullah, bukan dari sikap, bukan dari ketetapan, tapi dibuat-buat oleh seseorang. Nah, itu disebut, istilahnya dalam pengertian hadis disebut dengan hadis maudhu'. Nah, awal mula munculnya hadis maudhu' ini seperti apa? Nah, begini sejarahnya. Awal mulanya itu adalah mengenai perpecahan, diawali dengan perpecahan umat Islam ya. Pada masa dulu kan ada ketegangan ya antara Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika pasca wafatnya Rasulullah, ada perselisihan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah untuk merebutkan siapa yang akan memimpin umat Islam setelah ini, karena Rasulullah sudah wafat. Nah, itu terjadi perselisihan dan disitulah mulai muncul banyak orang-orang yang memunculkan hadis-hadis palsu atau suatu ungkapan yang nantinya dia menyebutnya sebagai hadis, padahal itu bukan hadis. Nah, fungsinya apa? Orang-orang pada masa dulu itu melakukan suatu pemalsuan hadis. Tujuannya adalah untuk mendukung atau melegitimasi masing-masing kelompok dari mereka. Nah, sehingga motif orang dulu melakukan suatu pemalsuan hadis itu sebenarnya untuk mendukung atau gimana caranya kelompok tersebut, golongan mereka itu merupakan golongan memang benar dan juga sudah digariskan sejak masa Rasulullah, sehingga disitulah mereka punya motif kenapa melakukan suatu pemalsuan hadis, karena sangat berguna terhadap kelompok mereka masing-masing. Nah, mulai banyaknya pertikaian itulah maka semakin menambah banyaknya pemalsuan terhadap hadis. Dalam bahasan pertemuan kali ini akan saya sampaikan bahwa ada sedikit penekanan bahwa pemalsuan hadis itu tidak mungkin dari golongan sahabat. Di beberapa kitab seperti kitab Ushulul Hadis karya Hajjaj Al-Khatib dan hadis yang lainnya itu mengatakan bahwa pemalsuan hadis itu tidak mungkin di kalangan para sahabat. Di era sahabat itu tidak mungkin melakukan suatu pemalsuan hadis. Nah, dan ini menjadi pertanyaan, jadi perselisihan pendapat juga oleh para ulama hadis bahwa ada yang mengatakan bahwa ya mungkin saja para sahabat di era sahabat ada yang melakukan pemalsuan karena mereka juga manusia. Ada yang seperti itu. Ada yang kekeh bahwa
sahabat itu punya suatu keistimewaan dan mereka tidak mungkin melakukan suatu pemalsuan hadis. Nah, itu perselisihan yang tidak perlu kita perpanjang ya. Kita tidak akan membahas itu. Kita hanya akan melihat bahwa sejarah tentang pemalsuan hadis itu pernah terjadi pada masa dulu. Nah, beberapa sebab adanya pemalsuan hadis, yang pertama itu karena golongan politik. Nah, tadi karena adanya pertikaian, perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan atau pemimpin masa pasca Rasulullah, maka di sini tidak terlepas dari faktor politik tadi, bahwa yang pertama adalah pengaruh Syiah dan musuh-musuhnya dalam pemalsuan hadis. Syiah ini kan yang menisbatkan mereka golongan dari Ali bin Abi Thalib ya, dari Ahlul Bait seperti itu. Nah, pertikaian terhadap musuh-musuhnya, misalkan dengan kelompok Muawiyah dan sebagainya. Nah, dari situlah muncul pemalsuan hadis untuk mendukung masing-masing golongan tersebut. Nah, faktor banyaknya pemalsuan ini adalah mengenai wasiat Rasulullah kepada Ali untuk memegang kekhalifahan setelah beliau. Teks hadisnya seperti ini, nanti bisa kalian lakukan pengecekan ya. Seperti ini teks hadisnya. Wasi wa mauqi'u sirri wa khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'di aliyun. Nah, orang-orang memegang teks ini yang menjadikan mereka suatu pegangan atau menjadi suatu nahkoda bagi mereka, bahwa pemimpinan setara Rasulullah itu ya golongan keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situlah muncul pertikaian dan lahirlah hadis-hadis palsu. Yang kedua sebabnya adalah Khawarij dan pemalsuan hadisnya. Kelompok-kelompok Khawarij itu ya berarti orang-orang yang keluar dari Khawarij kan artinya kual, tapi istilah Khawarij ini adalah ya suatu nama istilah suatu golongan pada masa itu. Dan di situ Khawarij di sini juga ada yang menyebutkan dalam kitabnya Ajaj al-Khatib juga mengatakan di sini kelompok ini juga pernah melakukan suatu pemalsuan hadis karena pertikaian tadi itu, permusuhan satu sama lain. Penyebab lain hadis maudhu itu juga karena negara Islam telah mampu meruntuhkan negara adikuasa. Dan di situ mulai adanya legitimasi mengenai agama Islam. Dan ini saya tidak menyalahkan tentang agamanya ya, tapi menyalahkan gimana orang-orang pada masa dulu itu melakukan suatu cara apapun untuk melegitimasi terhadap kebenaran kelompoknya. Padahal itu kan sebenarnya yang tidak diinginkan. Rasulullah tidak menginginkan model sikap yang seperti itu, tapi itu pernah terjadi. Yang berikutnya adalah perbedaan ras dan fanatisme suku, negara dan imam. Nah, pada masa dulu kan banyak kelompok-kelompok itu bisa mempunyai imam-imam yang berbeda-beda ya. Suku-suku kan banyak di daerah Arab pada masa dulu, dan itu juga menyebabkan menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Lalu berikutnya adalah tukang cerita. Di Arab kan sangat familiar ya mengenai orang-orang yang suka bercerita atau para penyair-penyair, dan di situ juga menjadi kemungkinan banyaknya lahirnya hadis-hadis palsu itu juga dari tukang cerita tadi itu. Nah, itulah yang menjadi penyebab juga bahwa tidak hanya pertikaian, tapi juga tradisi yang berkembang pada masa itu juga menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Yang berikutnya perbedaan mazhab dan teologi ini jelas. Dengan banyaknya pertikaian, maka akan muncul banyak mazhab dan juga kelompok-kelompok teologi yang berbeda-beda. Yang berikutnya senang kebaikan tanpa pengetahuan yang cukup. Orang senang melakukan kebaikan sehingga memunculkan suatu redaksi yang isinya sebenarnya baik, isinya bagus, tapi sebenarnya tidak mewujudkan bahwa itu dari Rasulullah. Isinya sebenarnya bagus, suatu perilaku mereka untuk mengajak kebaikan dan sebagainya, tapi tidak disebut hadis ya. Kita sebut hadis palsu karena memang tidak dari Rasulullah. Nah, itu beberapa faktor penyebab munculnya terjadinya hadis-hadis maudhu atau palsu.
Nah, ada beberapa upaya ya untuk melawan hadis-hadis palsu ini. Yang pertama adalah berpegang pada sanad. Ketika ingin mengetahui hadis itu palsu atau enggak, perlu melakukan suatu pengecekan atau pelacakan terhadap sanadnya. Kira-kira sanadnya tadi memenuhi enggak terhadap kualitas hadis yang saya jelaskan di pertemuan berikutnya sebelumnya. Kalau tidak memenuhi, maka bisa menjadi indikasi bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Yang kedua, meneliti dan menjelaskan hal ihwal para perawi. Meneliti satu persatu para perawinya tentang kedhabitannya, keadilannya, latar belakangnya. Nah, itu sangat penting untuk mengetahui bahwa ada sejarah mereka melakukan suatu pendustaan atau enggak. Nah, kalau ketika menemukan bahwa mereka sering melakukan dusta atau maksiat, maka bisa kemungkinan hadis itu bisa jadi hadis palsu, seperti itu. Yang keempat, meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian. Nah, perlu ada semangat untuk setiap apa yang didapatkannya itu selalu dilakukan pelacakan dulu sebelum sehingga sebutannya tidak menelan mentah-mentah seperti itu. Perlu ada pencermatan secara detail. Yang terakhir, para ulama memerangi para pelaku pemalsuan. Nah, melawan hadis palsu di masa dulu itu dengan adanya peperangan. Seperti ketika era Abu Bakar kan, Abu Bakar di sini kan muncul banyak hadis-hadis palsu, dan itu mereka melakukan peperangan untuk memerangi. Peperangan bukan peperangan untuk membunuh tanpa dasar, tapi melakukan peperangan pertikaian itu bertujuan untuk menghabisi atau memutus terhadap rantai pemalsuan hadis lah, seperti itu. Sebenarnya seperti itu, bahwa peperangan yang terjadi itu untuk memutus bahwa stop sampai sini saja adanya pemalsuan hadis. Nah, jangan sampai ada pemalsuan hadis untuk berikutnya. Nah, cara mengetahui hadis maudhu itu gimana? Yang pertama, kalau dilihat dari sanadnya, itu dilihat dari pengakuan para perawi, latar belakang para masing-masing perawi di setiap sanad tersebut. Kemudian adanya indikasi yang hampir sama dengan pengakuan. Nah, ada nggak pengakuan dari para perawi dalam kitab-kitab tarikh bahwa dia pernah berdusta, dia melakukan pemalsuan. Nah, itu berarti ada pengakuan. Yang ketiga, perawi yang dikenal tidak baik meriwayatkan seorang diri. Nah, ketika melihat ada satu perawi yang itu tidak terkenal, tidak pernah disebutkan oleh ulama hadis atau para perawi yang lain, dan juga ternyata periwayatan terhadap hadis itu hanya dirinya saja yang meriwayatkan, maka menjadi indikasi bahwa itu hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, kalau dari sisi matan, ada kejanggalan redaksinya janggal, tidak terlihat bahwa itu atau sesuatu yang berasal dari Rasulullah, maka itu menjadi ciri-ciri masuk hadis maudhu. Kedua, kekacauan maknanya bertentangan, bisa makna kacau di sini maknanya luas ya. Kacau itu bisa masuk ke poin berikutnya juga, maknanya itu bertentangan dengan teks Al-Quran. Nggak mungkin hadis itu bertentangan. Ketika bertentangan dengan Quran, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa ada yang salah dalam teks tersebut. Yang terakhir, hadis tidak sejalan dengan realitas sejarah. Nah, ketika ada suatu teks hadis tapi dalam sejarah, realitas sejarah, dalam buku-buku sejarah, dalam sejarah yang pernah diketahui, pernah diingat, itu kok redaksi hadis itu tidak sejalan ya. Nah, misalkan sejarah mengatakan tentang khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kan secara sejarah memang Abu Bakar ya, tapi tiba-tiba kalian menemukan di suatu kitab atau buku menemukan bahwa khalifah setelah Rasulullah itu bukan Abu Bakar. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa ini ada pemalsuan hadis. Nggak mungkin juga, Rasulullah kan sudah tahu khalifah setelah beliau itu siapa kok, dan juga orang secara sejarah jelas bahwa setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kok ada redaksi seperti itu dan dicantumkan sanadnya yang mirip seperti hadis, tapi ternyata itu bukan hadis, itu hadis palsu. Nah, itu ciri-ciri atau hal-hal yang perlu diketahui untuk kalian tentang hadis, biar kalian bisa menjadi patokan bahwa dari semua pembelajaran tentang hadis, kalian ini masih pembelajaran atau materi-materi umum ya tentang hadis. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa belajar tentang hadis itu rumit, karena meneliti kuantitas
meneliti kualitas saja lah, kualitas dan juga apakah dari kualitas itu bisa menjadikan hadis itu sahih, hasan, dhaif, atau bahkan hadis itu palsu. Itu kan perlu melakukan ketelitian yang sangat cermat, meneliti satu-satu periwayat, dan ini sangat penting dan perlu kalian ketahui bahwa jangan sampai kalian mendapatkan suatu teks yang berbahasa Arab dalam buku atau apa dan kalian langsung menyebutkan bahwa itu adalah hadis. Belum tentu. Bisa jadi itu memang hadis tapi kualitasnya bukan sahih. Bisa jadi dhaif, atau bahkan itu yang kalian temukan adalah hadis maudhu, atau bahkan itu sebenarnya hanya berbentuk redaksi teks, tidak ada sanadnya, tapi kalian menyebut hadis, dan ternyata ketika melakukan pelacakan itu memang bukan hadis tapi itu ungkapan oleh seorang ulama. Nah, itu kan kalau kalian tidak mengetahui mengenai ciri-ciri hadis, maka kalian bisa terjebak ke sana bahwa semua yang teks berbahasa Arab yang itu ada kata-kata dari Rasulullah itu disebut hadis. Belum tentu. Kalian bisa mengecekkan, kecuali ketika kitab tersebut sudah menjelaskan bahwa hadis itu kualitasnya adalah sahih dan diriwayatkan oleh ini. Nah, itu baru kalian bisa menjadi pegangan bahwa yakin bahwa hadis itu sudah dilakukan pelacakan atau ketelitian oleh para ulama sehingga bisa menentukan tentang kesahihan. Meskipun memang kalau kita melakukan suatu penelitian sendiri untuk melihat kesahihan atau hasan atau dhaif dari suatu hadis memang sangat rumit, tapi ini sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan kalian bahwa jangan melupakan bahwa proses kalian mengetahui hadis, kualitasnya hadis itu sahih dalam kitab hadis itu sebenarnya proses untuk mendapatkan kualitas hadis sahih atau tidak itu melalui proses yang panjang, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan tentang studi hadis ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Nanti kita sambung minggu depan, sepertinya sudah selesai ya materi kita akan ke UAS, nanti akan saya sampaikan model UASnya di forum e-learning seperti itu. Dan mari diskusi dulu mengenai materi hadis maudhu ini di forum e-learning. Kalian coba temukan contoh-contoh dari hadis maudhu di dalam kitab-kitab hadis atau dalam buku-buku yang bisa kalian lacak dan bisa melihat apakah kemaudhuannya itu dari sisi mana. Nah, yang mendapatkan silakan bisa berkomentar atau bisa mencantumkan di forum diskusi e-learning. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.